Hai, gue Adit. Gua Krisna. Kami adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang riset dan industri selama 17 tahun. Kata siapa bro? Kata kuku kakak kakek. Alah, susah banget dah podcastnya bro, asli. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Krisna di Kata Kuku Kakek-Kakekku Podcast. Podcast yang walaupun namanya susah, tapi mencoba menjelaskan kejadian terkini dengan mudah dan menyenangkan. Nah, kali ini gue sendiri lagi nih sayang ini teman-teman. Gak apa-apa lah ya, sama gue aja ya. Nah, jadi di berita terbaru, kalau teman-teman udah dengar nih ada satu yang menggemparkan ya, dari dunia energi. Nah, kan kebetulan gue dan Adit, walaupun sekarang Aditnya lagi nggak di sini, kita berdua itu kan terlibat dalam antara riset dan industri energi gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat berita jadi The Guardian tanggal 14 Desember 2022 bahwa sejumlah saintis di Amerika Serikat, ya tepatnya di US National Ignition Facility in California, mereka berhasil melakukan reaksi fusi nuklir. Apa itu teman-teman? Susah banget ya. Jadi itu adalah reaksi nuklir, kalau teman-teman mau tahu, yang kita sering dengar-dengar untuk membangkitkan listrik. Cuma bedanya, kalau yang teman-teman dengar kan, wah nuklir di Jepang, ada radiasinya. Nah itu yang disebut dengan, yang kita punya tuh fisi, sedangkan ini yang fusi. Fusi itu adalah reaksi yang terjadi di matahari teman-teman. Bedanya apa? Kalau reaksi fisi itu radiasinya jelek, bisa bikin orang meninggal gitu ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Tapi kalau fusi ini justru bagus ya, efek sampingnya. Kenapa? Karena di tumbuhan pakai reaksi fusi ini dari matahari untuk bikin makanan mereka masing-masing. Jadi ini adalah satu, kalau ini sampai betul berhasil, dan menurut berita ini cikal bakalnya sudah mulai berhasil, itu kita bisa membuat listrik dengan sangat efisien sekali, dengan tanpa efek samping yang buruk seperti nuklir. Oke, sebelum saya mau masuk ke situ, saya mau bahas dulu nih mengenai reaksi nuklir itu sendiri. Jadi apa sih yang disebut dengan reaksi nuklir? Kalau teman-teman tahu kata nuklir itu sebenarnya datang dari kata, kayak nuklir itu adalah inti ya. Kayak nuclear family misalnya, itu adalah inti keluarga. Apa yang dimaksud dengan inti keluarga? Itu ayah, ibu, dan anak. Ya, jadi orang tua, ayah, dan ibu tidak termasuk dalam keluarga inti. Nah, begitu juga dengan nuklir ini. Ini maksud dari nuklir di sini bukan keluarga tapi atom. Jadi energi yang didapatkan dari atom. Nah, dari reaksi nuklir itu sebenarnya dipecah menjadi dua. Yang pertama itu adalah reaksi nuklir fisi atau terpecah. Yang kedua adalah fusi atau tergabung, itu ya, fusion. Kalau teman-teman sering dengar di film-film kartun seperti kayak Dragon Ball atau apa, kan ada tuh ya fusion gitu ya, itu artinya bergabung. Nah yang sekarang saat ini teman-teman sering dengar, pembangkit listrik tenaga nuklir ada di negara misalnya Amerika, Inggris, Jepang, Prancis, itu rata-rata kan punya tuh pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah itu adalah saat ini adalah disebut dengan fisi. Fisi adalah artinya terpecah. Nah jadi apa sih itu yang disebut dengan fisi nuklir? Nah, fisi nuklir itu adalah energi yang didapatkan saat ada atom. Jadi ada atom. Nah, biasanya atom ini tidak stabil, atau yang disebut dengan atomnya itu logam berat gitu tadi, misalnya uranium, plutonium, ya kan? Yang seperti itu kalau teman-teman pernah dengar. Nah, mereka itu tuh inti atomnya itu adalah proton dan neutron, dan elektron itu dia tidak stabil di dalam. Artinya tidak stabilnya adalah dengan sedikit dikasih energi, dalam hal ini dikasih neutron, kalau sampai ada neutron yang bergabung ke mereka, itu mereka bisa pecah. Nah, pecahnya menjadi apa? Menjadi uranium atau plutonium lain plus 3 elektron. Ya, jadi kalau teman-teman bayangkan, si uranium ini punya ayah dan ibu gitu ya, dalamnya ya, agak bertengkar gitu ya. Nah, tiba-tiba ada wanita lain gitu, akhirnya terpecah. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ini bercandanya lah ya. Jadi intinya adalah inti uranium itu dikasih, kalau dia mendapatkan neutron bebas dari luar, dia menjadi pecah. Nah, hasilnya itu ada 3 uranium lagi atau plutonium lagi, 3 neutron baru plus energi.
Nah, energi ini yang kemudian dijadikan sumber panas untuk menggerakkan, untuk menghasilkan listrik. Nah, cara menghasilkannya macam-macam, tapi yang paling umum adalah dia menghasilkan panas, panas yang mendidihkan air, airnya menghasilkan uap, uapnya menggerakkan turbin, lalu diputar. Ya, itu yang disebut dengan dengan reaksi nuklir. Nah, kenapa ini sangat berbahaya sekali? Jadi, kalau teman-teman ingat, satu neutron tadi menghasilkan 3 neutron baru. Ya kan, uranium plus neutron menjadi uranium plus 3 neutron plus energi. Artinya si 3 neutron ini dia bisa menumbuk 3 atom uranium yang lain. Di mana masing-masing yang tumbukan itu akan menghasilkan 3 lagi. Ya kan? Jadi dari 1 menghasilkan 3, 3 menghasilkan 9, 9 menghasilkan 27, dan seterusnya gitu ya. Dan itu dalam 1 detik itu bisa jutaan kali reaksi. Jadi, dan itu yang disebut dengan chain reaction atau reaksi berantai. Dan itu yang menyebabkan ledakan yang luar biasa. Ya kan, karena energi tadi cuma dari 1 menghasilkan energi 3 kali lipatnya, 9 kali lipatnya, 27 kali lipatnya, sampai berjuta-juta kali lipat dalam hitungan detik. Ya, jadi ini yang disebut dengan bom tadi, misalnya seperti bom atom atau apa. Itu kenapa itu berbahaya. Nah, lalu terus teman-teman mungkin nanya, loh, kalau gitu kenapa ada negara yang bisa menghasilkan listrik dari sini? Nah, itulah, kalau gitu artinya nuklir itu nggak aman dong, gitu kan. Nah, itu yang mengapa kita membutuhkan disebut dengan reaktor nuklir. Reaktor nuklirnya apa? Reaktor nuklir ini adalah, pertama dia itu fungsinya untuk mengaktifasi nuklir tersebut. Maksudnya apa? Dia menyediakan neutron pertama. Jadi dia punya inti uranium. Biasanya uranium, karena uranium itu cenderung lebih stabil dibanding plutonium. Jadi dia punya inti uranium. Reaktor nuklir ini kemudian menembakkan 1 neutron untuk mengaktifasi ledakannya. Nah, waktu dia menghasilkan 3 neutron baru ini, yang 2 akan disambil atau disaring oleh si reaktor nuklir. Sehingga cuma 1 yang diloloskan. Nah, 1 ini kemudian kena ke atom uranium lagi, menghasilkan ledakan lagi, menghasilkan 3 lagi, yang 2 diambil lagi. Jadi hasilnya adalah 1 menjadi 1 menjadi 1 menjadi 1 menjadi 1. Jadi semua terkontrol. Kalau sampai ada apa-apa, 3-tiganya diambil. Maka kemudian reaksi pembakarannya terhenti, ya kan? Nah, itu adalah fungsi dari reaktor. Nah, waktu dalam proses dia mengambil 2 ini, ya kan, kalau energinya panasnya itu kan disalurkan ke air tadi kan, untuk mendidihkan air, menghasilkan uap, menghasilkan listrik. Nah, waktu dia menangkap 2 elektron atom ini, itu juga menghasilkan panas, ya. Dan inilah kenapa coolingnya itu, si panasnya tadi itu kan harus, jadi waktu dia dinangkep, panas itu harus didinginkan. Karena kalau terlalu overheat, dia bisa meleleh, dia bisa rusak, dia bisa mati gitu ya. Sehingga kemudian nggak ada lagi nih yang nangkep 2 ini. Nah, makanya kemudian cooling ini menjadi sangat penting. Ya, itu kira-kira ini oversimplified lah gitu ya. Mencoba membuat menjadi sangat sederhana sekali bagaimana sih reaktor nuklir itu bekerja. Nah, kemudian kalau teman-teman yang paling terkenal adalah kasus Tohoku. Ya kan? Tohoku itu adalah tempat terjadinya tsunami tahun 2011 ya kalau nggak salah ya. Itu the Great Japan Tsunami. Nah, di mana itu Tohoku itu adalah salah satu tempat reaktor nuklir yang dimiliki oleh Jepang. Nah, apa sih yang terjadi sewaktu tsunami ini? Nah, banyak orang bilang karena gempa itu dia menyebabkan reaktor nuklir ini meledak. Itu sebenarnya enggak, itu sebenarnya salah. Jadi peneliti Jepang itu sudah mengetahui, belum tahu jelasnya kapan, tapi mereka sudah mengetahui bahwa di sekitaran tahun-tahun itu ada kemungkinan terjadi gempa dan terjadi tsunami. Yang mereka nggak tahu adalah ternyata si tsunami ini menjadi superposisi, jadi gelombangnya itu saling bertumpuk satu sama lain sehingga menjadi besar sekali di daerah tersebut. Tapi sebenarnya mereka udah tahu kan ada gempa. Nah, itu mereka memiliki 2 nuklir reaktor di situ. Dan mereka sudah bilang dari awal, pemerintah dan researcher-researcher udah bilang ini harus diupdate. Safety-nya harus diupdate sehingga kalau begitu ada gempa,
si reaktor tadi harus shutdown. Dalam artian ketiga nukleus tadi harus semua ditangkap, jadi proses chain reaction-nya berhenti sampai di situ. Nah, yang satu sudah di-upgrade, yang satu belum. Itu problemnya. Ternyata di sana pun masih ada lah ya masalah-masalah seperti itu. Tapi itu pun pada waktu terjadi gempa itu, dia tuh sebenarnya tetap berfungsi sampai gempa itu selesai, semua masih berfungsi. Yang satu mati, safety-nya berfungsi, yang satu lagi tetap jalan, tapi nggak ada yang rusak kecuali bagian coolingnya. Jadi coolingnya itu rusak. Nah, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka langsung pompa air dari laut untuk menggantikan cooling tadi. Tapi ternyata nggak cukup, ya kan? Jadi si reaktor ini kemudian leleh dan terjadi ledakan. Tapi ini adalah salah satu kenapa reaktor itu sebenarnya aman ya. Itu jadi si ledakan itu masih di dalam aja. Dia bukan seperti ledakan atom itu. Dia seperti ledakan di dalam. Kemudian jadi di self contained. Jadi sebetulnya ledakannya itu aman. Nah, apa yang membuat tidak aman adalah ledakannya itu radiasi itu tetap tersebar kemana-mana. Ya, jadi si radiasi. Nah, apa sih yang disebut dengan radiasi? Kalau teman-teman ingat tadi, si reaksi chain reaction ini dia tuh bukan cuma menghasilkan energi, dia menghasilkan 3 atom neutron yang saling menumbuk uranium lain, ya kan? Nah, ini kan tapi kan ada yang menumbuk, ada yang tidak menumbuk, ya kan? Yang tidak menumbuk terus kemana? Nah, yang tidak menumbuk ini jalan-jalan keluar. Jalan-jalan keluar, kalau dia sampai ketemu sama sel kita, manusia, dia akan merusak sel kita. Nah, ini adalah radiasinya. Ya, dan mereka itu bisa travel lebih jauh dibandingkan dengan energinya, jadi panasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ledakan bom atom itu, yang seperti disebutnya mushroom cloud gitu ya. Jadi dia awannya itu nanti seperti jamur bentuknya. Nah, itu tuh di bagian inti itu panasnya luar biasa. Ya, mungkin hampir mencapai 1 million degree. Jadi kalau ada manusia ya udah pasti meninggal. Nah, dari radius mungkin 3-4 km, manusianya pun nggak mungkin hidup karena panasnya tadi. Ya kan? Nah, tapi di luar itu manusia tuh bisa hidup. Dalam artian dia ada di luar radius panas. Tapi dia mungkin masih ada di dalam radius radiasinya. Jadi sebaran nukleus tadi, sehingga badan yang terpapar partikel nukleus tadi rusak. Efeknya apa? Kalau manusia normal tuh sebenarnya tuh kulit kita kan sebenarnya berganti ya. Misalnya kulit rambutnya bertambah panjang gitu ya. Lalu sel-sel kulit yang mati lepas, digantikan oleh sel kulit yang baru. Nah, dengan paparan tadi dia merusak sel itu. Jadi begitu dia jadi kulit ini jadi tua, lepas nggak tumbuh lagi. Itu satu, misalnya ya, salah satunya. Atau rambutnya jadi putih, atau rambutnya jadi rontok. Jadi itu banyak sekali. Kalau teman-teman ingat waktu kecil ada yang disebut partikel bebas. Yang dihasilkan kalau misalnya ada abang-abang tukang gorengan, dia pakai terus minyak goreng yang sama dia pakai berhari-hari, nanti lama-lama ada partikel bebas. Nah, itu kira-kira sama. Jadi si partikel bebas ini juga merusaknya seperti itu, mirip-mirip gitu. Jadi dia mengambil energi atau dia merusak sel yang ada di dalam badan. Jadi ya ini zaman dulu sih ya. Kalau sekarang harusnya sih mereka sudah mengikuti ya, harus ganti minyaknya dan segala macam. Tapi ini jadi agak melantur lagi seperti biasanya. Nah, ini jadi itu disebut dengan reaksi fisi dari nuklir. Kemudian apa yang disebut fusi? Nah, kalau fisi kan udah banyak nih yang bikin ya. Walaupun Indonesia dulu mau bikin gak jadi-jadi karena ya masalah politik lah apa segala macam ya. Itu mungkin kita bahasan kali aja. Tapi ini yang menarik, ini yang kemarin berhasil dilakukan adalah reaksi fusi atau reaksi gabungan. Nah, ini adalah sebaliknya dari dia adalah gabungan. Dalam contoh ini adalah misalnya H2 atau deuterium ditambah H3 tritium. Nah, misalnya H2 ini banyak ditemukan jadi atom hidrogen, 2 atom hidrogen banyak ditemukan misalnya di air laut gitu ya. Dengan 3 atom hidrogen misalnya di lithium gitu ya, lithium battery atau apa, pokoknya lithium yang itu. Nah, itu dikasih energi sedemikian rupa sehingga si atom ini kemudian bergabung. Hasilnya adalah helium. Jadi dia menghasilkan atom baru namanya helium plus N, yaitu neutron helium dari
neutron dari helium yang nanti bisa untuk membuat helium baru lagi. Kalau masih ada H2 dan H3 tadi, plus energi. Energinya adalah, dari mana sih asal energi ini? Energi ini adalah kinetic energy. Jadi energi yang keluar dari proses penggabungan tadi. Berapa jumlah energinya? Kalau teman-teman ingat, Einstein, teori formula Einstein yang paling terkenal, E sama dengan mc kuadrat. Ya, C-nya itu adalah kecepatan cahaya, E-nya adalah energi, dan M-nya itu sebenarnya bukan M, tapi dia delta M dalam hal ini, yaitu adalah loss of mass. Jadi kalau misalnya ditimbang 2 atom hidrogen plus 3 atom hidrogen menghasilkan misalnya 10 apalah gram gitu ya, 10 gram. Dia menghasilkan satu atom helium yang jumlahnya misalnya 8 gram misalnya ya. Ini semua salah, ini jauh lebih kecil lagi, tapi ya supaya gampang ya, misalnya 8 gram. Nah, sisanya 2 gram kan. Nah, energinya itu adalah 2 gram dikali c square. Kecepatan cahaya kuadrat dikali jumlah dari massa yang hilang. Itu adalah jumlah energi yang dikeluarkan. Nah, energi ini bisa digunakan untuk memanaskan air. Nah, kalau teman-teman lihat dari reaksi ini, N-nya cuma 1 kan. Sehingga reaksi ini satu, dia terkontrol. Dan yang kedua, si energi ini, kalau menurut eksperimen ini ya, energi ini ramah lingkungan. Jadi kalau yang fusi tadi kan si neutron yang keluar ini merusak badan kan, kelebihannya tadi, radiasinya tadi. Jadi ada partikel yang merusaknya. Sedangkan yang ini enggak. Ya, ini tuh jadi lebih renewable lah istilahnya. Dan hasilnya itu adalah gas helium. Gas helium itu kan safe ya buat manusia. Nah, itu adalah kenapa reaksi fusi ini dari dulu orang selalu pengen. Tapi kenapa sih susah banget? Karena reaksi fusi ini membutuhkan panas yang luar biasa. Ya, misalnya salah satunya adalah matahari. Itu adalah reaksi fusi. Matahari itu sekitar 2,5 million juta derajat Celcius. Jadi kita butuh energi sebesar itu. Dan zaman dulu belum ada yang bisa membuat energi sebesar itu. Sekarang, jadi si researcher itu berhasil. Dia berhasil memanaskan, menghasilkan panas setinggi itu. Caranya gimana? Mereka dengan menggunakan laser. Ya. Kalau teman-teman tahu laser pointer, ya laser tuh banyak sekali kegunaannya, itu luar biasa sekali. Dari misalnya teman-teman nge-scan barang di supermarket, pip, nah itu yang ada tembak-tembak warna merah keluar, cek merah gitu ya. Itu adalah laser. Tapi lasernya sangat rendah kekuatannya, mungkin dalam miliwatt gitu ya, misalnya 0, sekian miliwatt. Jadi dia nggak akan panas lah digituin ke tangan. Tapi dulu contohnya saya pernah di lab itu menggunakan sampai 3 watt. 3 watt itu udah panas sekali. Kalau laser 3 watt tidak dikasih spreader kayak apa ya. Jadi dia difokuskan ke satu titik. Laser 3 watt itu cukup untuk menembus kulit. Ya, jadi sama sekali nggak boleh. Kalau kena mata langsung buta. Seketika langsung buta. Kalau kena kulit langsung terbakar kulitnya. Kalau kena terus-terusan kulitnya bolong. Sampai ke daging bolong terus ya. Nah itu kalau misalnya teman-teman lewatin kertasnya langsung terbakar. Itu laser cuma 3 watt. Nah yang ini itu adalah ratusan juta watt. Ya, jadi 3 megajoule. 2 megajoule. Jadi ada laser banyak sekali. Nah, satu laser biasanya nggak ada yang sampai segitu ya. Di mereka tuh pakai 192 giant laser. Jadi laser raksasa. Ya, dengan total lasernya itu kekuatannya 2,5 megajoule. 2,5 juta joule gitu ya. Jadi joule per second itu watt. Jadi 2 juta watt per second. Nah, lalu ini semua ditembak ke satu titik, yaitu adalah silinder, gold cylinder. Jadi salah satu seperti tabung silinder gitu, terbuat dari emas, yang di tengahnya itu ada satu kapsul kecil sekali, sekitar 1,5 cm kapsul, yang isinya itu adalah yang tadi saya sebutkan di reaksi fusi, deuterium dan tritium. Deuterium bisa didapatkan dari air laut, tritium didapatkan dari litium, yang buat baterai itu.
dipanaskan sampai oleh laser itu sampai suhu di dalamnya itu mencapai 3 juta derajat Celcius. Jadi ini bahkan lebih panas daripada matahari, permukaan matahari ya. Sehingga terjadi satu ledakan yang cepat rambat ledakannya itu mencapai 400 km per second. Artinya si ledakannya itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan langsung mereka ukur tuh berapa sih energi, dan itu menghasilkan tadi helium plus 1 neutron helium plus energi ya. Lalu mereka si peneliti ini langsung ukur energinya berapa yang keluar, dan ternyata yang keluar itu energinya adalah 3,15 megajoule. Kalau teman-teman ingat tadi ditembak 2,05 dihasilkan 3,15, artinya ada faktor 1,5 kali atau 50% lebih banyak daripada energi yang ditembakkan. Artinya si reaksi ini surplus, menghasilkan surplus energi ya. Tentu saja, tapi ini kayak cuma berapa ya, kalau nggak salah dia bilang seberapa milisecond gitu, karena memang kecil sekali yang dia pakai gitu ya. Tapi yang terus maka ini menyimpulkan bahwa bisa sekarang ini bisa dilakukan energi fusi, dan surplus energi ini yang nanti digunakan untuk memanaskan air. Jadi misalnya kayak tadi 2 megajoule menghasilkan 3,15. Artinya nanti 2 megajoule yang lagi dipakai untuk yang selanjutnya, yang 1 megajoule-nya gitu, yang surplusnya dipakai untuk memanaskan air, uapnya digunakan turbin, selanjutnya gitu ya. Nah, masalahnya apa? Kalau gitu hore, langsung besok bikin dong. Nggak bisa juga. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan laser. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba laser, kalau yang ada di itu kan ditembak, dipencet langsung nyala ya. Itu kan dia sangat kecil. Nah, kalau saya mau pakai yang 3 watt itu, saya harus nyalain dulu. Nanti dia ada bunyi dulu, gitu ya. Dia ada siap-siap dulu nih. Lalu kipasnya nyala nanti, shoot gitu kipasnya nyala karena panas kan. Baru setelah dia bilang siap, oke siap, saya bisa pencet, nanti keluar lasernya gitu ya. Nah, mereka untuk mempersiapkan 192 laser raksasa ini ternyata membutuhkan 300 megajoule. Atau 100 kali lebih banyak daripada energi yang dihasilkan. Jadi lagi-lagi ternyata there's a catch gitu ya. Ternyata masih belum bisa nih untuk dikomersialisasi. Tapi dari pertama kali ide ini digelontorkan bahwa energi fusi, bahwa ini malah matahari apa segala macam, ini adalah pertama kali manusia bisa membuktikan bahwa kita bisa loh melakukan reaksi fusi ini gitu ya, dengan teknologi yang ada sekarang. Walaupun dan energinya itu surplus lagi gitu ya. Kalau dia cuma ngitung energi yang masuk dengan energi yang diukur keluar gitu. Bukan energi persiapannya, atau energi persiapannya butuh jauh lebih banyak. Tapi minimal kita selangkah lebih maju. Dan itu sangat-sangat menggembirakan sekali gitu ya. Karena mungkin di masa depan, artinya di masa depan nanti kita bisa menggunakan misalnya katakanlah mobil listrik atau kereta listrik seperti sekarang, tapi kemudian listriknya itu dihasilkan dari energi yang ramah lingkungan seperti ini. Kita nggak usah pusing-pusing lagi, wah nanti saya kerja di renewable jadi nggak ada kerjaan ya, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Ini masih lama juga lah, ya kan. Jadi ya mungkin di masa depan bisa mengecas atau meninggalkan komputer dalam keadaan menyala dengan sedikit, dengan rasa salah yang lebih sedikit gitu daripada generasi sekarang gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini menggembirakan sekali. Nanti kalau ada update kita kan pasti akan ada update lagi ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kalau teman-teman ada pesan, saran, dan ingin ada sesuatu yang kita bicarakan, langsung aja kirim email ke katakuku.kakek-kakekku@gmail.com. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini. Sekali lagi, nama saya Krisna, dan terima kasih banyak untuk waktu teman-teman. And see you in the next episode. Bye-bye. This podcast is part of Thousand Layer Production.